Mengapa seseorang bisa menjadi diktator? Pertanyaan ini mengungkap sisi gelap ambisi manusia dan kompleksitas dalam sejarah politik. Ada beberapa alasan mengapa seseorang terdorong untuk menjadi diktator. Salah satunya adalah keinginan untuk memperoleh kekuasaan absolut. Bagi beberapa orang, kekuasaan menawarkan rasa superioritas dan kemampuan untuk mengendalikan nasib orang lain. Ini bisa menjadi dorongan yang kuat bagi mereka yang ingin memaksakan visinya tanpa oposisi. Selain hal ini, faktor psikologis juga berperan. Individu yang tumbuh dalam lingkungan penuh ketidakpastian atau trauma mungkin mengembangkan obsesi terhadap kontrol. Mereka merasa, dengan menjadi pemegang kekuasaan tunggal, mereka dapat menghindari ketidakamanan yang pernah mereka alami. Faktor lain adalah situasi sosial dan politik. Diktator sering muncul dalam kondisi di mana masyarakat sedang mengalami krisis besar, seperti ketidakstabilan ekonomi, ketidakpuasan rakyat, atau ancaman dari luar. Dalam situasi seperti ini, seseorang dengan janji akan kestabilan dan kemakmuran bisa mendapatkan dukungan besar, bahkan jika itu berarti mengambil kekuasaan dengan tangan besi. Di sisi lain, ada juga faktor pengaruh dan ideologi. Beberapa diktator muncul karena keyakinan ideologis yang kuat. Mereka benar-benar percaya bahwa cara merekalah yang terbaik bagi masyarakat, dan bahwa tujuan mereka membenarkan segala cara, termasuk penggunaan kekerasan dan penindasan. Pada akhirnya, menjadi diktator seringkali adalah kombinasi dari keinginan pribadi, peluang yang ada, serta dukungan dari kelompok tertentu yang merasa akan mendapatkan keuntungan dari keberadaan seorang pemimpin tunggal. Kekuasaan yang tidak terbatas cenderung merusak, dan dalam sejarah, kita melihat bahwa kekuasaan absolut seringkali menghasilkan penguasa yang lalim dan kehilangan empati terhadap rakyatnya. Seorang diktator, begitu meraih kekuasaan, akan melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan bahwa posisinya tetap aman dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu langkah utama adalah membangun jaringan loyalis, baik di militer, aparat keamanan, maupun birokrasi. Para loyalis ini seringkali diberi posisi penting dan diberi keuntungan yang cukup besar agar mereka tetap setia. Demikian juga, seorang diktator biasanya menggunakan kekuatan militer dan polisi secara intensif untuk menekan setiap bentuk oposisi. Setiap gerakan atau suara yang dianggap sebagai ancaman akan dihentikan dengan cepat, terkadang melalui penangkapan massal, ancaman, atau bahkan pembunuhan. Aparat keamanan menjadi alat utama untuk menciptakan rasa takut, sehingga rakyat merasa tidak memiliki ruang untuk menentang. Propaganda juga merupakan senjata utama dalam melindungi kekuasaan. Melalui kontrol media, seorang diktator dapat membentuk narasi yang menguntungkan dirinya dan mendiskreditkan oposisi. Media yang dikendalikan oleh negara digunakan untuk menggambarkan sang diktator sebagai pahlawan yang menyelamatkan bangsa, sementara pihak yang menentangnya seringkali dicap sebagai pengkhianat atau musuh rakyat. Selain hal ini, seorang diktator sering menerapkan pembatasan ketat terhadap kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Undang-undang dibuat sedemikian rupa untuk melarang aktivitas politik yang dianggap berbahaya, dan menciptakan birokrasi yang rumit untuk menghalangi gerakan-gerakan yang tidak diinginkan. Sensor dan pengawasan terhadap aktivitas warga menjadi hal yang umum, dengan tujuan memastikan tidak ada organisasi atau individu yang memiliki potensi untuk mengancam kekuasaannya. Seorang diktator juga cenderung memanfaatkan sistem patronase, di mana para pendukung yang setia diberikan imbalan dalam bentuk jabatan, proyek, atau akses ke sumber daya negara. Dengan cara ini, mereka menciptakan ketergantungan, sehingga para elit tidak memiliki insentif untuk mendukung perubahan. Di balik semua ini, paranoia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang diktator. Tak jarang mereka melakukan pembersihan di lingkaran kekuasaan sendiri,
menyingkirkan bahkan orang-orang terdekat yang dianggap berpotensi mengancam. Langkah-langkah ini, meski kejam, dianggap perlu untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangannya tanpa gangguan. Dengan memanfaatkan kombinasi kekuatan, ketakutan, propaganda, dan ketergantungan, seorang diktator memastikan bahwa posisinya tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu bertahan menghadapi ancaman dari segala arah. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kendali melalui penindasan hanya mampu bertahan hingga titik tertentu, karena pada akhirnya, keinginan untuk kebebasan sulit untuk dibungkam selamanya. Bagi seorang diktator, kekuasaan bukan hanya tentang kendali, tetapi juga tentang kelangsungan hidup dan perlindungan diri. Di puncak kekuasaan, seorang diktator seringkali terlibat dalam berbagai tindakan yang kontroversial atau bahkan kejahatan, termasuk penindasan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Rasa takut untuk mundur biasanya berkaitan erat dengan kekhawatiran akan balas dendam, pengadilan, atau bahkan kematian, begitu mereka kehilangan kekuasaan. Ketika seorang diktator berkuasa, dia cenderung membangun banyak musuh. Para penentang yang ditekan, korban ketidakadilan, dan kelompok yang merasa dirugikan seringkali menyimpan dendam yang bisa muncul kembali begitu diktator kehilangan perlindungannya. Mundur dari jabatan berarti kehilangan kendali atas militer dan keamanan, serta hilangnya jaminan keselamatan dari ancaman-ancaman tersebut. Seorang diktator paham betul bahwa tanpa kekuasaan, dia akan sangat rentan terhadap pembalasan, baik dari lawan politik maupun dari masyarakat yang selama ini ia tindas. Selain hal ini, ketakutan akan diadili menjadi salah satu alasan utama mengapa diktator enggan melepaskan kekuasaan. Banyak diktator yang tahu bahwa setelah mundur, mereka kemungkinan besar akan dihadapkan pada pengadilan internasional atau lokal atas kejahatan yang mereka lakukan selama berkuasa. Kejahatan seperti korupsi, penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai pelanggaran lainnya menjadi bayang-bayang yang terus menghantui mereka. Mundur berarti harus mempertanggungjawabkan segala tindakan di masa lalu, yang tentu saja ingin mereka hindari dengan cara apapun. Ada juga faktor kehilangan gaya hidup dan akses yang luar biasa. Seorang diktator hidup dalam kemewahan, dengan akses tanpa batas ke sumber daya negara, dan kekayaan yang melimpah. Melepaskan kekuasaan berarti kehilangan semua itu. Kekuasaan memberikan fasilitas, keamanan, dan kehidupan yang jauh dari realitas rakyat biasa. Kehilangan status tersebut bisa menjadi ketakutan besar, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada keuntungan materi yang didapat dari kekuasaan. Seorang diktator sering meyakini bahwa hanya dirinya yang mampu menjaga kestabilan negara. Keyakinan ini seringkali adalah hasil dari propaganda yang ia sebarkan sendiri, bahwa tanpa dirinya, negara akan jatuh dalam kekacauan atau ancaman dari luar akan menghancurkan bangsa. Pandangan ini tidak hanya menipu masyarakat, tetapi juga menipu dirinya sendiri. Ketakutan bahwa mundurnya akan menyebabkan keruntuhan membuatnya merasa perlu untuk bertahan di posisinya. Pada akhirnya, ketakutan seorang diktator untuk mundur adalah perpaduan antara rasa takut akan kehilangan kendali, balas dendam, tuntutan hukum, dan kehilangan kemewahan. Semua faktor ini menciptakan situasi di mana seorang diktator merasa lebih aman berkuasa selama mungkin, meskipun itu berarti terus menindas dan menunda transisi menuju kebebasan dan keadilan bagi rakyatnya. Setelah bertahun-tahun memerintah dengan tangan besi, rezim yang tampak tak tergoyahkan perlahan-lahan mulai mengalami keretakan. Ketidakpuasan rakyat yang telah lama ditekan dan akhirnya mencapai puncaknya. Protes dan demonstrasi mulai bermunculan. Meskipun pada awalnya mungkin hanya kecil dan tersebar, lambat laun menjadi gerakan besar yang sulit dibendung. Suara yang dulu dibungkam kini menggemakan tuntutan perubahan.
keberanian rakyat semakin menguat seiring dengan melemahnya cengkeraman sang diktator. Di saat yang sama, dukungan dari lingkaran kekuasaan mulai memudar. Elit politik dan militer, yang selama ini menjadi pilar utama dalam mempertahankan kekuasaan diktator, mulai berbalik arah. Mereka sadar bahwa mempertahankan loyalitas pada seorang pemimpin yang semakin tidak populer dapat mengancam posisi mereka sendiri. Perlahan, para pejabat tinggi dan komandan militer mulai membelot. Beberapa bahkan secara diam-diam bersekutu dengan pihak oposisi untuk mempersiapkan transisi kekuasaan. Kehilangan dukungan dari lingkaran terdekat adalah sinyal kuat bahwa kekuasaan diktator sedang berada di ambang kehancuran. Di masa akhir kekuasaannya, seorang diktator juga cenderung semakin paranoid. Ketakutan akan pengkhianatan dari dalam membuatnya melakukan pembersihan terhadap orang-orang terdekatnya. Loyalis yang dulunya dipercaya kini dicurigai, dan seringkali dipenjarakan atau bahkan dibunuh. Pembersihan ini justru semakin melemahkan rezim, karena mereka yang tersisa hanyalah orang-orang yang setia tapi tidak kompeten, sementara para pemimpin yang berpotensi menjaga stabilitas sudah tersingkir. Di tengah semua ini, negara sering memasuki periode ketidakstabilan yang ekstrim. Kekacauan politik dan meningkatnya kekerasan terjadi karena tidak adanya transisi kekuasaan yang terencana. Kelompok-kelompok yang selama ini ditekan mulai muncul ke permukaan, bersaing untuk mendapatkan kendali. Dalam beberapa kasus, kekosongan kekuasaan setelah kejatuhan diktator justru menimbulkan konflik baru yang dapat berujung pada perang saudara atau kekacauan berkepanjangan. Masa akhir seorang diktator bukan hanya tentang runtuhnya satu individu, tetapi juga tentang perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat. Ini adalah saat di mana rakyat, setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, akhirnya menemukan kekuatan untuk menuntut kebebasan dan keadilan. Kejatuhan seorang diktator mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang diperoleh melalui penindasan tidak bisa bertahan selamanya. Cepat atau lambat, keinginan untuk kebebasan selalu menemukan jalannya.